untuk apartemen ini aman kok, setiap unitnya nanti ada sertifikatnya. Di mana di dalam sertifikat itu akan dituliskan tanah yang dimiliki proporsional dari jumlah tanah dari dalam apartemen itu. Anda dapat tuh tanahnya berapa proporsionalnya. Hai Property People, selamat datang di program Kata Ruby bersama gue, Ruby Herman. Selain dikenal sebagai pebisnis properti, gue juga dikenal sebagai property YouTuber. Nah, buat Property People yang lagi bingung tentang pembelian properti, lu langsung bisa bertanya di program Kata Ruby. Caranya gampang, lu tinggal aja tulis komen di YouTube channelnya Rumah 123 dan Instagramnya Rumah 123. Dan setiap pertanyaan yang gue jawab itu juga akan bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Dan kita akan mulai menjawab pertanyaan berikut ini. Oke Property People, gue akan baca pertanyaan dari @chloris_paperflower. Kok bahas apartemen dong? Mungkin lebih tepatnya bahas status kepemilikan apartemen. Oke, thank you ya Chloris. Gue akan bahas. Di episode sebelumnya, gue sudah bahas tuh bagaimana keuntungan tinggal di apartemen. Kalau lu mungkin nggak nyimak, bisa simak video berikut ini ya, yang sebelumnya. Jadi gini Chloris, status kepemilikan apartemen adalah hak milik strata title. Tapi kalau bahasa legalitasnya itu sarusun, satuan unit rumah susun. Kesannya kan adalah rumah yang disusun-susun. Nah, jadi kepemilikannya sebenarnya hak milik strata title, di mana kepemilikannya ada jangka waktunya nih antara 25 tahun dan kita bisa perpanjang lagi 25 tahun. Tapi nggak usah khawatir. Untuk apartemen ini aman kok, setiap unitnya nanti ada sertifikatnya. Di mana di dalam sertifikat itu akan dituliskan tanah yang dimiliki proporsional dari jumlah tanah dari dalam apartemen itu. Anda dapat tuh tanahnya berapa proporsionalnya. Kemudian jumlah bangunannya, luas bangunannya itu akan tertulis di sertifikatnya. Karena setiap tahun akan bayar namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi teman-teman saat membeli apartemen harus ditanya dulu, sertifikatnya udah ready apa belum? Kemudian juga berapa lama ready-nya? Disarankan carilah apartemen yang sertifikatnya sudah ready. Kalau belum ready, maka statusnya masih PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, karena belum ada sertifikatnya. Nah, sebelum membeli apartemen, pastikan teman-teman untuk cek sertifikat dan juga legalitas dari apartemen tersebut. Gua akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, @Mario Lasut. Wah, bro, ini menanya biaya apa saja yang harus dipertimbangkan kalau mau beli rumah second. Oke, gua akan bagi kedua kategori nih. Pertama, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk satu, cadangan renovasi dan juga cadangan biaya-biaya lainnya. Kita harus cadangin untuk biaya-biaya tak terduga kalau mau beli rumah second. Karena kita nggak tahu aja. Pertama, bisa aja tuh rumah bocor, ya kan? Kemudian bisa aja rumahnya mengalami keretakan dan juga lain-lain sebagainya. Dan itu harus dicadangin dan harus diperhitungkan. Kemudian ada juga biaya yang harus dipertimbangkan dalam pembelian rumah second, yaitu biaya surat-surat. Nah, kalau mau beli rumah second, pastikan kita harus cek legalitas suratnya, ya kan, cek sertifikat dulu. Kemudian juga biaya balik nama, ya kan, BPHTB, biaya notaris, biaya lain-lainnya itu diperhitungkan. Apalagi kalau misalnya mau belinya secara kredit, itu juga kita harus hitung juga biaya kreditnya berapa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin dalam membeli rumah harus siapin dari harga rumah, siapin di angka 7-10% untuk biaya-biaya tersebut. Jadi sebelum beli rumah harus hitung-hitung dulu budget rumahnya berapa, budget renovasi berapa, budget surat-surat berapa. Oke, next kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan dari @liliana_cabi. Gimana nih caranya bisa beli properti di masa muda dengan income pas-pasan? Kalau bicara soal beli properti di masa muda, ini banyak sekali keuntungannya. Saya akan mau share bagaimana keuntungan beli properti di masa muda. Pertama, namanya waktu kita, ya kan, waktu itu nggak bisa terulang kembali. Saat kita masih muda, misalnya di bawah 30, banyak waktu yang kita bisa gunakan. Dengan dalam pembelian KPR atau KPA,
secara kredit dengan masih muda, artinya waktu kita lebih panjang. Bisa 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Nah, secara tenaga pun kita masih kuat. Karena saat kita masih produktif kan, kita bisa aktif, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan lain-lain. Waktu dan tenaga kita masih banyak saat masih muda. Jadi kita bisa kerja lebih ekstra. Karena kita masih muda, kita pintar-pintar dalam mengelola keuangan. Banyak hal-hal yang kita bisa hemat gitu kan. Misalnya makan juga kebanyakan kan bisa membuat pengeluaran lebih besar. Ya kita coba untuk masak. Jadi nggak ada alasan nih. Lihat apa yang kita bisa kontrol, penghematan apa yang kita bisa kontrol. Nah, kita mulai menghemat supaya kita bisa punya rumah atau punya properti supaya masa tuanya nggak susah. Wow, property people, nggak berasa gue udah jawab 3 pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat dan jawabannya bisa diaplikasikan ke dalam pembelian properti. Oke property people, gak berasa juga ternyata kita udah berada di penghujung bulan Desember. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan juga tahun baru buat property people. Dan juga pastinya masih ada kesempatan nih di tahun 2022 untuk melakukan pembelian properti. Dan juga property people, terima kasih telah menyaksikan program Kata Ruby bersama gue Ruby Herman. Dan buat property people yang masih ada unek-unek dan juga masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, tanya aja ke gue langsung. Caranya gimana? Langsung aja bisa tulis pertanyaan di komen @YouTube channelnya Rumah 123 dan juga Instagramnya Rumah 123. Buat kamu yang lagi cari properti dan pengen dapetin promo menarik, kamu bisa temukan di Mandiri Festival Property. Klik mandirifestivalproperty.com sekarang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Saya Ruby Herman, bye!